Telusuran Anda di pasar tersebut. Ya, Tommy dan Virgi, memang di pasar di Bilangan Jatinegara ini banyak sekali senjata mainan atau pistol mainan yang dilengkapi dengan peluru dan biasanya letaknya itu di antara mainan-mainan lain seperti mainan bayi, helikopter dan sebagainya. Nah, mainan-mainan ini tadi kami juga sempat bertemu dengan dua orang tua atau satu orang. Maksud kami dua orang dewasa, satu adalah berperan sebagai ayahnya dan satu lagi berperan sebagai kakaknya yang ternyata membelikan mainan-mainan tersebut kepada adik dan anaknya. Nah, mereka itu mendampingi dan saya juga sempat berbincang dan menanyakan kenapa mereka masih mau membelikan mainan-mainan seperti ini, padahal mereka sudah mendengar ada bahwa mainan ini telah memakan korban. Dan berikut pernyataan dari kedua orang dewasa ini. Siapa? Ya, saat ini saya sudah berada di pasar ini bersama Ketua dari Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait untuk membicarakan sebetulnya dampak dan bagaimana sih bagaimana orang tua bisa menghimbau anak-anaknya untuk mungkin tidak menggunakan atau orang tua bahkan untuk tidak membelikan mainan-mainan seperti ini kepada anak-anaknya. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak. Ya, ini yang saya ingin tanyakan ini Pak. Orang tua tadi itu mengatakan bahwa kalau tidak diberikan berarti nanti dia akan terus menangis meraung-meraung dan tidak akan berhenti. Sebetulnya yang baik itu seperti apa sih Pak? Ini kan salah satu bentuk kehancuran dari ketahanan keluarga ya, bahwa komunikasi, dialog itu sudah terabaikan gitu. Kadang-kadang kita sebagai orang tua lebih senang yang instan gitu. Kalau anak rewel, kasih sesuatu supaya tidak mengganggu privasi orang tua. Nah, ini adalah merupakan sebuah kehancuran dalam tatanan keluarga atau ketahanan keluarga. Oleh karena itu sangat gampang orang tua memberikan mainan-mainan yang justru mencelakakan dirinya sendiri. Apalagi sekarang yang sedang berkembang ya, permainan-permainan tradisional kita itu justru sudah ditinggalkan. Itu artinya apa? Kehancuran terhadap ketahanan ekonomi kita yang semua serba impor gitu kan, mengakibatkan anak itu mempunyai perilaku kekerasan, perilaku eksklusif kalau dia main dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya eksklusif gitu ya. Oke, mungkin kita sambil berjalan sebentar ini Pak. Jadi sebetulnya sikap orang tua itu seperti apa? Misalnya bentuk komunikasinya itu seperti apa yang bisa dikomunikasikan kepada anak-anak mereka? Iya, dengan tren yang sekarang, permainan-permainan yang sifat instan sekarang, tentunya orang tua harus mendiskusikan itu. Kalau misalnya ada anak minta mainan anak yang tembak-tembakan, yang menggunakan peluru dan sebagainya, itu dijelaskan karena memang dunia anak adalah dunia ingin tahu banyak hal gitu ya. Apalagi yang sedang berkembang sekarang dengan permainan-permainan yang semua serba impor. Penjelasannya seperti apa? Penjelasannya bisa tidak mengatakan dilarang, tetapi mendiskusikan kalau kau pakai ini dan kau tembakkan kepada adikmu, walaupun kau tidak sengaja, akhirnya mencederai adikmu misalnya atau kakakmu dan sebagainya. Saya kira dialog-dialog seperti itu sangat penting di dalam kehidupan keluarga, bukan hanya sekedar memberikan kesenangan ya, memberikan mainan-mainan yang justru menjebak anak itu sendiri begitu. Jadi komunikasi itu merupakan hal yang penting ya. Kalau misalnya Bapak melihat menurut data dari Komnas Perlindungan Anak sendiri sudah berapa sih anak yang cedera akibat pistol mainan seperti ini, Pak? Nah, sejak awal ya, 5 tahun yang lalu kita juga sudah mendapatkan satu tindakan-tindakan yang justru banyak kita lihat mencederai anak. Misalnya kita lihat tayangan yang sifatnya PlayStation, itu kan mengandung kekerasan. Salah satu stasiun televisi kita waktu itu menayangkan sebuah smackdown misalnya. Dampaknya adalah anak-anak itu bisa meninggal dunia. Nah, mainan anak-anak seperti ini juga ya, main pistol-pistolan, tembak-tembakan yang mengandung peluru. Sekalipun itu peluru karet, itu dapat mencederai dan itu datanya cukup banyak gitu ya. Dengan terakhir ini kita lihat di Padang gitu sampai mencederai anak itu sendiri. Saya kira bentuk cedera seperti apa? Cederanya sampai dia membutakan mata karena dia main, artinya dia tidak sengaja, tetapi dia akhirnya membuat satu keadaan yang melukai dari apakah itu keluarga atau tetangganya sendiri. Sebetulnya mainan yang cocok gitu Pak, karena yang beli tadi konsumen-konsumen kita itu biasa anak SD, bahkan yang kelas 1 SD, kemudian bukan remaja gitu, bahkan memang mungkin ada yang remaja ya. Sebetulnya mainan yang cocok untuk anak SD itu seperti apa? Pertama tentu kan kita kira sekarang ini kehilangan orientasi ya, kehilangan kreativitas ya, karya dan sebagainya. Yang produk-produk tradisional kan
seperti engklek dan sebagainya, gasing, lalu kemudian yoyo, itu kan bagian dari kebiasaan-kebiasaan tradisional kita yang dapat mencerdaskan bangsa gitu kan, cerdaskan anak itu sendiri. Misalnya seperti ini bisa mengembangkan otak kiri, otak kanan gitu kan, karena dia kreativitas gitu. Ketimbang hal-hal yang sifatnya instan gitu kan, yang dapat mencederai. Nah, mainan-mainan import itu justru sebenarnya bukan justru membangun kreativitas anak, tapi justru bisa mencederai dan membangun perilaku kekerasan. Salah satu contoh yang bisa kita lakukan, ini kan sederhana ya, itu kan membangun kreativitas. Yoyo dengan keseimbangan dan sebagainya, itu juga harus dimainkan dalam lingkungan keluarga. Nah, persoalan keluarga sekarang tidak punya waktu lagi untuk berdiskusi pada anak-anak. Seolah-olah bermain pada anak-anak itu bukanlah kewajiban dari orang tua. Mainan anak-anak diberikan begitu saja supaya anak diam saja dan privasi kita tidak terlanggar, itu adalah salah menurut saya. Kalau menurut Bapak, sebetulnya kondisi atau sikap orang tua di Indonesia itu berapa persen yang seperti itu, Pak? Nah, sekarang sudah umumnya dengan import yang begitu membabi buta tanpa ada larangan-larangan tertentu pada batasan-batasan usia. Nah, ini membuat keluarga pun jadi instan jadinya kan. Nah, itu yang saya katakan tadi, banyak orang tua yang harus betul-betul koreksi diri bahwa seberapa banyak komunikasi yang intens terhadap anak-anak itu ketimbang memberikan mainan. Itu kan memberi mainan itu kan supaya kita anak supaya diam, kemudian orang tua tidak terganggu kan gitu. Padahal itu seharusnya kita abaikan, dialog komunikasi menyangkut tentang diri anak, pola permainan dan sebagainya itu penting. Oke, jadi komunikasi itu merupakan kuncinya ya. Oke, mungkin kita akan break sejenak. Ini nanti kita masih akan tetap mewawancarai satu lagi narasumber kita, yaitu dari LKI, Sularsi, untuk membicarakan sebetulnya bagaimana sih sikap kita sebagai konsumen menghadapi hal ini. Kembali ke studio dulu. Ya, untuk sementara nanti kami akan kembali bergabung bersama Marisa di sana, namun di